Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat kembali menyaksikan di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat kembali menyaksikan pernyataan dari beberapa netizen ya. Ini saya kutip dari akun TikTok, seperti biasa, sentilan dan sindiran, ya kan, dari beberapa netizen. Oke, baik, langsung saja kita saksikan pernyataannya. Ini pesan untuk mantan presiden tercinta, ya, Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Pak, ini pesan ya Pak ya, jangan sampai Bapak sudah laporan ke Polda yang akhirnya berdamai. Apalagi itu manusia-manusia yang Bapak laporkan itu minta maaf atau apapun klarifikasi, tolong jangan dimaafkan. Apalagi selevel mantan menteri yang seharusnya dia membawa ketertiban di masyarakat atau di sosial media, tapi malah dia yang bikin onar di sosial media. Roy Suryo itu harus diproses. Juga yang mengaku sebagai dokter, seharusnya kalau memang ada ketidakhappyan, tidak bahagia atau dendam pribadi dengan Pak Jokowi dan keluarganya, tidak membuat keonaran di sosial media. Karena ini akan menjadi dampak yang buruk kepada masyarakat di depannya. Kenapa? Orang-orang berpendidikan kelakuannya seperti ini. Apalagi sekelas mantan menteri ya, Roy Suryo. Kok nggak ada kelasnya gitu, nggak ada bedanya sama orang-orang tak berpendidikan. Kenapa sampai sebegitunya menyerang Pak Jokowi? Sampai ijazahnya pun diubek-ubek. Apakah layak gitu seorang menteri mengubek-ubek ijazah mantan presiden? Coba Pak Roy Suryo, kalau ada tetangga Anda yang meragukan keaslian ijazah Anda, apakah Anda akan semerta-merta menunjukkan ijazah Anda? Seharusnya ininya dipakai, bukan membuat kerancuan, keributan di masyarakat. Pokoknya orang-orang yang sudah dilaporkan itu, 5 orang itu harus diproses. Jangan sampai itu lepas, jangan sampai kebiasaan kepada masyarakat Indonesia sedikit-sedikit damai. Gak ada kata damai untuk hal-hal kayak gini. Harus diberi pelajaran terhadap orang-orang yang berpendidikan. Kecuali tadi orang-orang yang bodoh, tidak tahu hukum. Nah ini orang-orang yang tahu hukum tapi sengaja membuat keonaran. Maka orang-orang seperti ini harus diberikan hukuman yang berat. Kalau terbukti ini adalah fitnah. Dan by the way, ini kan dulu salah satu orang yang dilaporkan ini adalah mantan menteri olahraga ya, yang katanya dia dari Wisma Atlet atau dari mana itu ya, bawa panci-panci segala. Itu tolong dicek pancinya udah dibalikin apa belum. Jangan sibuk ngurusin ijazah Pak Jokowi, urus itu panci udah dibalikin apa belum. Kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu ya, sejak dia seleksi menjadi pejabat negara, pejabat publik, harusnya kan itu ketahuan. Karena seleksi untuk masuk CPNS saja itu sangat ketat, semua ijazah dicek. Apalagi selevel presiden. Ini kok udah selesai menjabat jadi presiden 10 tahun dengan hasil kerja yang nyata, diakui di seluruh dunia. Tiba-tiba ada Roy Suryo. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang kasus terbaru atau berita terbaru ya, di mana tentang ijazah Pak Jokowi atau Joko Widodo. Di sini hasil survei yang diselenggarakan Indikator Politik, saudara-saudara, Indikator Politik Indonesia, menunjukkan mayoritas publik tidak percaya bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo atau Jokowi, memalsukan ijazahnya. Direktur Eksekutif Indikator, yaitu yang bernama Burhanuddin Muhtadi, menyebutkan 66,9% responden survei tersebut menyatakan tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah.
Mayoritas mengatakan tidak percaya mantan Presiden Jokowi memalsukan ijazah. Jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9% dari semua responden. Kata Burhanuddin itu di kanal YouTube Indikator Politik Indonesia pada Sabtu 31 Mei 2025. Nah, lalu saudara-saudara, Burhanuddin juga melanjutkan ketika responden dikerucutkan hanya kepada mereka yang mengikuti kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, angkanya juga tidak banyak berubah. Iya. Di mana beliau juga mengatakan, yaitu Pak Burhanuddin, sementara mereka yang mengetahui kasus ini yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 69,7%. Kendati demikian, survei yang mencatat pada 19,1% responden yang percaya dan sangat percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Sedangkan 14,1% responden menjawab tidak tahu. Jadi Mas Roy Suryo masih ada pendukungnya. Cukup lumayan 19% dari total populasi pemilih kita. Kata Pak Burhanuddin ya, saudara-saudara. Nah, lalu saudara-saudara, survei ini diselenggarakan pada 17 hingga 20 Mei 2025 terhadap 1.286 orang responden yang dipilih lewat metode double sampling, yakni pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya, dan survei dilakukan dengan wawancara melalui telepon, dan margin of error itu diperkirakan kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Bareskrim Polri sebelumnya itu kan saudara-saudara telah menyatakan bahwa ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM milik Jokowi adalah asli. Dan hal ini diketahui setelah Bareskrim melakukan uji laboratorium forensik atau lapor terhadap ijazah yang diadukan palsu oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Egy Sujana. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan ijazah Jokowi diuji lapor dengan melakukan pengecekan dari bahan kertas, pengaman kertas, bahan cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, serta tinta tanda tangan dari dekan dan rektor. Selain itu, Bareskrim juga melakukan verifikasi langsung ke UGM, memeriksa dokumen administrasi perkuliahan Jokowi, hingga memeriksa 39 saksi sebelum menyatakan ijazah Jokowi asli. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya, saudara-saudara. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana survei indikator mengatakan mayoritas tak percaya Jokowi palsukan ijazah. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.